Ya, merupakan sebuah hal yang wajar ketika di dalam kehidupan kita ini akan menemui kesedihan, menemui kesulitan, menemui ketidaknyamanan, ketidakenakan dan yang lainnya. Dan itu semua adalah manusiawi, dan Allah tidak akan menghisab semua yang terjadi pada kita. Tapi yang akan dihisab oleh Allah adalah bagaimana respon kita terhadap hal-hal yang tidak mengenakan tersebut. Bagaimana sikap kita menghadapi musibah-musibah yang terjadi kepada kita. Dan hari ini, sahabatku, kita akan menggali ibroh dari para nabi, dari beberapa nabi, bagaimana mereka menyikapi kesulitan, bagaimana mereka menyikapi ujian yang menimpa mereka. Salah satunya adalah kisah dari Nabi Adam alaihissalam. Sebagaimana kita maklumi bahwa beliau dengan istrinya itu tinggal di surga dengan penuh kenikmatan, penuh kenyamanan, apapun yang diinginkan itu pasti terjadi. Tetapi iblis tetap menjalankan akal bulusnya. Iblis menjalankan tipu dayanya. Akhirnya Nabi Adam dan istrinya melanggar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diturunkan ke bumi dan pasti berbeda. Di bumi dengan di surga itu pasti berbeda. Ketika di bumi menginginkan sesuatu kenikmatan, maka harus diperjuangkan betul-betul. Kemudian apa respon dari Nabi Adam ketika beliau diturunkan ke bumi? Apakah menyalahkan iblis yang menggodanya? Apakah menyalahkan istrinya? Tidak. Tapi responnya adalah Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Mengakui dirinya, mengakui mereka adalah orang yang zalim kepada anfusana, kepada diri-diri mereka. Kemudian kita ambil ibrah kembali di kisah yang kedua, yaitu kisah Nabi Yunus alaihissalam ketika berdakwah kepada kaumnya, tetapi kaumnya menolak, tetapi kaumnya mendustakan. Maka Nabi Yunus putus asa dan akhirnya pergi. Dan singkat cerita, Nabi Yunus tenggelam di lautan dan beliau selama berhari-hari berkubang di dalam 3 kegelapan. Kegelapan malam, kegelapan lautan, kegelapan perut ikan. Nah, pertanyaan yang muncul dari kita adalah, apakah Nabi Yunus menyalahkan tukang perahu yang dengan mengundinya akhirnya Nabi Yunus ditenggelamkan? Apakah Nabi Yunus menyalahkan umatnya? Tidak. Tapi Nabi Yunus berdoa, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Sahabatku, dari 2 kisah Nabi ini kita bisa mengambil ibrah. Pertama, bahwa setiap manusia, siapapun dia, itu akan mengalami musibah, akan mengalami ujian, akan mengalami bala, akan mengalami kesulitan, siapapun dia. Kemudian ibrah yang kedua, bahwa siapapun dia itu akan melakukan kesalahan, Tetapi ada pelajaran yang paling penting dari ini semua adalah bahwa dari 2 kisah Nabi ini, Nabi Yunus, Nabi Adam, mereka tidak menyalahkan orang lain ketika mendapatkan musibah, ketika mendapatkan kesulitan, tidak menyalahkan orang lain. Tetapi siapa yang disalahkan? Diri mereka sendiri. Nabi Adam berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kemudian Nabi Yunus, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Dari 2 hal ini kita mendapatkan pelajaran bahwa ketika musibah datang kepada kita, ketika kesulitan datang kepada kita, ketika ketidaknyamanan datang kepada kita, maka yang pertama-tama diyakini adalah bahwa semua itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah tidak menyalahkan orang lain, tapi menyalahkan diri sendiri, introspeksi kepada diri sendiri, muhasabah kepada diri sendiri, dan mengatakan Rabbana zalamna anfusana. Ya, semoga sahabatku semua, kita termasuk orang yang pandai untuk bersyukur atas segala nikmat. Semoga Allah mengaruniakan kita menjadi orang yang bersabar ketika mendapatkan musibah, tidak menyalahkan orang lain, dan semoga Allah SWT menguatkan iman kita, menguatkan keislaman kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.